Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakasek, Kurikulum, Sarana Prasarana, Kesiswaan, Humas. Pada yang terhormat Bapak Ibu sekalian, perkenankan kami CGP Angkatan 9 dari SMA Halmahera Barat. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif. Sebelum kita berangkat pada acara yang selanjutnya, mari sama-sama kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum masuk ke acara penyampaian aksi nyata kami minta dengan hormat Kepala Sekolah untuk membuka kegiatan kami dan memberikan arahan kepada kami. Bapak, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semua. Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman telah hadir di sini dalam salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh teman kita berdua, Ibu Nani dan Ibu Mul, berkaitan dengan CGP Angkatan 9 tahun 2023 di SMA Negeri 1 Halmahera Barat ini. Yang saya hormati teman-teman Wakasek, saya hormati teman-teman guru. Sesuai dengan agenda Ibu Nani dan Ibu Mul, bahwa hari ini sedianya dilaksanakan hari Jumat, tetapi saya sampaikan bahwa alangkah baiknya kita paketkan dengan rapat penyusunan soal pada hari ini supaya agenda itu tidak berjalan satu kali, karena yang diminta katanya kalau boleh bisa 10 orang lebih, tetapi alhamdulillah hari ini lebih dari itu karena bertepatan dengan rapat penyusunan soal tadi. Jadi harapan saya bahwa teman-teman kita saling mendukung dalam hal kegiatan, terutama di bidang guru penggerak. Nah, di sini alhamdulillah kita di SMA Negeri 1 Halmahera Barat ini yang sudah selesai atau lulus untuk guru penggerak itu 6 orang, ditambah dengan sekarang Ibu Nani dan Ibu Mul, yang mudah-mudahan insya Allah kalau bisa nanti kalau selesai maka jadi 7 orang. Nanti ada juga mungkin Ibu Neti juga, Ibu Neti. Dan ini himbauan dari baik itu dinas maupun dari pemerintah bahwa disarankan kepada teman-teman juga yang belum segera diikuti untuk menjadi calon guru penggerak, karena faedahnya sangat banyak. Kalau di lalu-lalu itu misalnya kita mau kemana harus kita ikut kegiatan-kegiatan ke arah itu. Saya berikan contoh, kalau mau jadi kepala sekolah harus ikut caket, calon kepala sekolah, atau mau jadi pengawas harus ikut cawas. Nah, tetapi dengan adanya guru penggerak ini, dia mau ke mana saja dia bisa. Berarti bersyukur sekali kalau teman-teman yang sudah mengikuti dan sementara mengikuti dan yang mau mengikuti. Karena hanya satu sertifikat Anda bisa jadi apa saja. Tetapi bisa saya dulu termasuk Ibu Nani, ya hanya kita kalau misalnya untuk jadi kepala sekolah hanya ikut calon kepala sekolah saja. Tapi tak bisa jadi pengawas, harus ikut cawas lagi. Nah, ini yang harapan saya, bahwa teman-teman yang umurnya masih bisa, ya berlomba-lomba lah untuk ikut
calon guru penggerak ini. Karena terus terang saja setiap saya ikut kegiatan khususnya kita di Halmahera Barat, teman-teman kepala sekolah lain itu dorang iri dengan kita SMA 1 bahwa guru penggerak terbanyak di Halmahera Barat itu berada di sekolah kita. Nah itu yang jadi kebanggaan kita salah satunya. Lalu yang berikut, hari ini kegiatan yang dilaksanakan oleh Ibu Nani dari Gumul yaitu diseminasi aksi nyata budaya positif yang mudah-mudahan dia berjalan nanti teman-teman bisa mengikuti dengan seksama apa yang disampaikan. Itu artinya kita saling belajar. Prinsipnya bahwa kalau di bidang masing-masing ya masing-masing punya kelebihan. Tetapi kalau misalnya ada hal yang baru, maka disampaikan misalnya ini masih calon. Tetapi kalau hal itu berkaitan positif untuk kita terapkan di kelas ya kita harus ambil lalu kita laksanakan. Itu yang paling penting. Jadi itu sedikit arahan dari saya. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan kita ikuti bersama-sama. Dan saya juga tunggu dari ke-7 orang yang 5 sudah jadi, 2 sementara proses. Mudah-mudahan sudah menjadi guru penggerak itu menjadi atau membawa sekolah ini lebih baik dari sebelumnya. Karena kita di sini adalah yang terbanyak. Itu yang harapan saya. Mudah-mudahan apa yang Anda terima, apa yang Anda dapat, Anda sampaikan ilmu itu Anda berikan kepada anak-anak, juga kepada teman-teman. Ini salah satu contoh ilmu yang sebentar diberikan kepada teman-teman. Demikian sedikit arahan dari saya. Kurang dan lebih saya maaf bila itu kelebihan. Dan kegiatan diseminasi budaya positif, diseminasi aksi nyata budaya positif di SMA Negeri 1 Halmahera Barat yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023 oleh Ibu Nani dan Ibu Mul. Saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih kami ucapkan kepada kepala sekolah yang sudah membuka kegiatan ini dengan resmi. Selanjutnya kita akan masuk langsung pada materi penyampaian budaya positif yang akan dimulai dari guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hebat. Terima kasih atas waktu dan kesempatan Bapak Ibu untuk hadir di acara kami berdua. Di sini kami akan menyampaikan beberapa materi. Baik, karena dari tadi sudah pada duduk, saya minta untuk sebelum kita lanjut, kita meregangkan badan terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu, saya silakan untuk berdiri. Kita bergerak sebentar, biar rileks. Semua sudah siap?
Terima kasih Bapak Ibu atas ice breakingnya. Ice breakingnya host langsung. Ya, baik Bapak Ibu. Untuk materi yang pertama, kita mulai dengan tujuan pendidikan yang diprakarsai oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, yang mana menurut beliau bahwa tujuan utama dalam memajukan pendidikan di Indonesia yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Dengan begitu, anak atau peserta didik dapat tumbuh sebagai manusia dan anggota masyarakat yang mampu mencapai keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya. Maka, seperti yang kita ketahui dalam pendidikan, kita selalu mengenal dan sangat akrab dengan moto ini, yaitu Ingarso Suntolodo, Ing Madyo Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Dari tujuan pembelajaran itu, maka menurut William Glasser dalam teori kontrolnya mengatakan bahwa ada 4 ilusi yang biasanya kita pakai atau kita anggap itu sesuatu yang bisa kita gunakan untuk membuat anak tunduk dan patuh pada kita. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya yang terjadi adalah murid memberikan kita kesempatan untuk mengontrol diri mereka. Sehingga apa yang kita perintahkan, apa yang kita inginkan mereka lakukan, itu bukan karena kekuasaan kita, tetapi karena keinginan murid tersebut untuk melakukannya. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita biasanya menindak anak dengan hardikan atau ancaman-ancaman yang mana kita rasa bahwa itu selalu berhasil. Padahal sebenarnya itu hanyalah ilusi. Kembali lagi, itu berhasil karena muridnya mau melakukannya. Karena mereka takut, karena mereka merasa terancam, bukan karena mereka benar-benar sadar apa yang mereka lakukan. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Hal ini tidak hanya saja terdapat pada anak-anak, biasanya kita orang dewasa juga apabila mendapat kritikan dan juga mendapatkan perasaan bersalah, maka biasanya kita berubah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang mengkritik kita. Padahal sebenarnya itu terjadi juga bukan semata-mata karena hal yang dilakukan ini adalah sesuatu yang berhasil, tetapi itu karena kita mengizinkan untuk hal tersebut terjadi. Dan yang terakhir adalah
Mohon maaf Bapak Ibu. Dan yang terakhir, baik, dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang sangat mendasar bagi kita orang dewasa, menganggap bahwa kita pemegang kekuasaan terhadap pergerakan anak, sehingga kita biasanya selalu meminta anak menjadi apa yang kita inginkan. Padahal kalau kembali tadi di tujuan pembelajaran, bahwa anak memiliki kodratnya sendiri, mereka memiliki kemampuan sendiri yang tidak bisa kita setel, yang tidak bisa kita buat. Sehingga yang terakhir ini itu juga merupakan ilusi, sesuatu yang kita yakini benar tetapi ternyata tidak. Selanjutnya dari Dr. William, ada juga Stephen R. Covey, Principal Center Leadership 1991, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi perubahan itu pelan-pelan, tidak bisa serta-merta dia berubah. Kalau hari ini dia salah, besok dia berubah, maka kembali ke yang pertama tadi, itu adalah ilusi. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi di sini yang diminta untuk benar-benar kita berubah secara keseluruhan adalah dengan cara merubah pola pikir kita. Sehingga perubahan yang kita lakukan itu dia bisa bertahan, dia bisa continue, dan dia bisa menjadi pribadi yang baru. Maka di sini ada tabel stimulus, respon, dan teori kontrol. Yang pertama untuk stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita sama. Sedangkan kalau teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi tidak ada manusia yang memiliki kebutuhan yang sama. Yang kedua, stimulus respon menyampaikan bahwa semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu menurut stimulus respon. Sedangkan kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tidak selamanya sebuah perilaku itu bermuara pada sesuatu yang buruk. Mungkin juga kelihatannya buruk, tapi sebenarnya tujuannya baik. Selanjutnya untuk stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa membawa kita, ya kan? Sedangkan kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, seperti ilusi tadi. Sebenarnya apa yang terjadi pada kita itu karena kita mau.
bukan karena dari luar. Saya bisa mengontrol orang lain itu menurut stimulus respons, sedangkan kalau menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti poin yang sebelumnya, masing-masing orang memiliki kontrol diri mereka masing-masing. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di saat gagal, kita pasti akan membujuk rayu. Kalau tidak bisa, pasti kita akan paksa, ancam. Sedangkan kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, di stimulus respon, model berpikir menang atau kalah, sedangkan teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Jadi tidak ada yang kalah. Next. Kita masuk pada materi selanjutnya. Jadi pemikiran tadi semuanya dimuarakan dibawa kepada apa itu disiplin positif sebenarnya. Apa makna disiplin? Dari bahasanya, disiplin berasal dari kata Latin yaitu disiplina yang berarti belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang mereka hargai, itu menurut Dian Gosan 2001. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Yang tadi sudah kita bahas di depan. Orang ikut kita karena mereka tidak nyaman. Maka disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Di sini ada sebuah kasus, ya, sebuah kasus. Ibu Sri adalah seorang guru wali kelas, kelas 11 IPS, mempunyai seorang anak yang bernama Sandi. Sandi ini selalu membuat masalah. Yang paling sering dia lakukan adalah sering meminta uang jajan temannya. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Sandi melakukan hal ini? Boleh saya minta pendapatnya? Ada yang mau berpendapat? Silakan Bu Wati. Untuk kasus, kalau ada kasus kayak Sandi suka minta uang kepada temannya dengan paksa, jadi uang jajan temannya diminta sama dia, apa yang akan ibu bapak lakukan? Dan kira-kira apa alasan Sandi melakukan itu? Saya persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau minta pendapat berarti pendapat saya, ya, pribadi. Ketika Sandi melakukan hal seperti ini, yang saya lakukan, mungkin saya akan memanggil Sandi dulu untuk mencari tahu latar belakangnya seperti apa, kenapa sampai dia berbuat seperti itu.
Ya, kita mungkin buat pendekatan-pendekatan seperti itu supaya dia mau terbuka pada kita. Kemudian menurut saya apa alasan Sandi untuk melakukan hal itu kira-kira mungkin karena latar belakang orang tuanya ekonominya lemah, salah satunya juga seperti itu, atau mungkin juga karena orang tuanya dalam memberikan uang jajan kepada Sandi ini terbatas, takut untuk Sandi mempergunakan ke hal-hal yang negatif. Itu dari saya, terima kasih. Ya, kita beri aplaus untuk Ibu Endang. Terima kasih. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Endang. Maka untuk melihat sebuah kasus, yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Maka dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Sri sebaiknya mencari tahu alasan Sandi melakukan tindakan tersebut agar Ibu Sri dapat mengetahui kebutuhan mana yang sedang dipenuhi oleh Sandi. Ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup, yang kedua kemerdekaan, kebebasan, yang ketiga kesenangan, yang keempat kekuatan, dan yang kelima adalah cinta kasih. Ya, di sini apakah Sandi mungkin pada saat itu Sandi lapar, tapi dia tidak memiliki uang, makanya dia meminta uang kepada teman-temannya untuk pemenuhan kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah Sandi merasa bosan sehingga ingin menjahili teman-temannya. Ya, jadi dia ingin merasa bebas. Yang ketiga, Sandi hanya iseng. Dia merasa senang dengan ekspresi wajah temannya di saat marah atau sebal pada dia. Jadi dia merasa puas gitu. Dan yang keempat, Sandi merasa hebat karena temannya menjadi takut dan menuruti keinginan. Dia memiliki kekuatan, power. Dan yang terakhir adalah kasih sayang. Teman Sandi jadi perhatian dan pengertian kepada dia. Jadi 5 hal ini apakah ada di salah satunya? Maka kita lihat ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa tahu? Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Belum mengerti keyakinan kelas. Apa yang Anda Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dalam hal ini saya belum paham mengenai keyakinan kelas itu seperti apa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan buat Ibu Ade.
Iya, untuk pendapat saya Itu kita lakukan berdasarkan hati kita sendiri, ikhlas. Tapi kalau peraturan itu masih ada unsur paksaan. Itu saja. Terima kasih Ibu Wati. Ya, saya ulangi, menurut Ibu Wati kalau keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang dibuat dengan kesadaran, sedangkan kalau peraturan adalah masih ada unsur paksaan. Ya, kita beri tepuk tangan lagi. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Wati. Peraturan kelas sifatnya lebih rinci dan konkret. Aturan yang dibuat oleh guru atau sekolah untuk diikuti oleh siswa. Aturan ini biasanya berisi tentang tata tertib, disiplin, dan tanggung jawab siswa. Tujuannya menjaga ketertiban dan disiplin di sekolah atau di kelas. Sedangkan kalau keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, tidak terlalu jelas, tidak terlalu keras, tidak terlalu menekan. Nilai-nilai yang dipegang oleh siswa dan guru sebagai pedoman dalam belajar dan mengajar, bertujuan sebagai pedoman dalam belajar dan mengajar. Jadi Bu Ade sudah tahu perbedaannya? Ya. Maka di sini dari keyakinan kelas tersebut saya mencoba untuk membuat sebuah aksi nyata, yaitu membuat kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas dengan anak-anak. Yang pertama yang saya lakukan adalah meminta mereka untuk membuat sebuah peraturan kelas mereka. Setelah itu baru dari peraturan kelas tersebut, mana yang kalimatnya masih negatif kita pindahkan ke kalimat positif. Jadi tidak lagi ada unsur jangan, tidak. Jadi unsurnya semuanya harus positif. Kemudian dari kalimat positif tersebut kita pindahkan lagi dia, kita simpulkan lagi dia menjadi sebuah keyakinan kelas. Sehingga keyakinan kelas itu jumlahnya tidak banyak, tetapi diharapkan bisa dilaksanakan oleh murid kita dalam pembelajaran di kelas. Setelah itu kita menyepakati keyakinan yang sudah kita buat dengan menandatangani apa yang sudah kita buat dan ditempelkan di dinding kelas mereka. Sekian. Ada tambahan lagi, yang satunya adalah aksi nyata yang kedua adalah kebersihan sekolah, yang mana ini selalu menjadi permasalahan dimanapun kita berada, sehingga seperti tadi kita berubah tidak bisa langsung berubah serta merta kita berubah langsung tiba-tiba bersih. Maka saya merasa bahwa untuk aksi nyata kebersihan ini tetap harus terus kita galakan dan selalu kita lakukan agar dia menjadi sebuah habit atau kebiasaan. Itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh CGP selanjutnya, yaitu Ibu Suwarni. Pada Ibu Suwarni saya persilakan. Masuk ke materi agar supaya semuanya kembali segar karena ini siang bolong. Jadi sudah lelah semuanya. Kita ice breaking. Bapak Ibu silakan berdiri. Kita akan main banana. Ya. Pil banana, pil banana, pil banana, pil banana, cut banana, cut banana, cut banana, eat banana, eat banana, eat banana, eat banana, shake banana, shake banana, shake banana, shake banana, boom banana, boom banana, boom banana, boom banana. Pasti ada landasan yang menyebabkan kita melakukan hal tersebut. Jadi menurut Diana Goseng ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkatan terendah
motivasi perilaku. Jadi kita melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman, menghindari ketidaknyamanan. Kita akan bertanya, kita selalu bertanya-tanya, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun kebutuhan mereka yang lain. Misalnya, kalau saya tidak masuk kelas, apa yang akan terjadi? Jadi, menghindari ketidaknyamanan tersebut. Oleh karena itu, menjadi masuk, mungkin meskipun dengan itu motivasi terendah kita. Kemudian motivasi kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini harus tingkatan naik. Jadi melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan. Ya, mendapatkan pujian, ya. Dan yang ada dalam pikiran kita, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi saya rajin. Terus pikir, saya sudah rajin, apa yang akan saya dapatkan? Ini adalah motivasi kedua. Nah, jadi melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. I give and I want to take. Be like that. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi kita melakukan sesuatu karena kita menginginkannya, menjadi diri sendiri. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Ya, jadi kalau yang pertama tadi eksternal, saya akan kalau saya nggak masuk kira-kira saya akan diapakan sehingga saya masuk. Kemudian kedua, kalau saya masuk saya dapat apa? Jadi kalau saya sudah rajin saya dapat apa? Nah, itu semuanya eksternal dari luar. Nah, yang paling tinggi tujuan perilaku kita itu harusnya menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Berarti menjadi seorang yang disiplin, seorang yang baik. Ini motivasi tertinggi. Ya, ini. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Silakan dijawab di hati masing-masing. Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapatkan surat peringatan? Ini motivasi terendah, menghindari ketidaknyamanan. Atau untuk mendapatkan penghargaan sebagai guru, karyawan atau guru berprestasi? Nah, ini untuk mendapatkan imbalan, motivasi kedua. Atau yang terakhir, Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Ini motivasi terakhir, menghargai diri sendiri. Itu tadi untuk motivasi kita. Ya, materi selanjutnya itu restitusi posisi kontrol. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Jadi restitusi itu menyadarkan diri anak. Gitu. Next. Nah, jadi kata disiplin tanpa tambahan positif di dalamnya sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses dan hukuman merupakan identitas gagal. Jadi kita dalam mengajari siswa kita berkaitan dengan masalah mereka itu akan kita dapat dua, yaitu identitas sukses atau gagal. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi dua, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Jadi diharapkan kita dalam bentuk restitusi, tidak hanya konsekuensi atau hukuman. Nah, ini dia bagian dari identitas gagal, identitas sukses. Ya, kita ini
Dari hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Namun restitusi merupakan pilihan. Ya, jadi kalau di hukuman anak tidak nyaman dalam jangka waktu panjang karena dapat marah, dapat pukul, dapat mengamuk. Kalau konsekuensi anak tidak nyaman dalam jangka waktu pendek karena menyadari itu konsekuensi dari kesalahan dia. Namun restitusi menguatkan anak atau murid dalam jangka waktu panjang, dalam artian menguatkan personal anak untuk bertahan dalam kondisi atau dalam kebaikan. Lanjut saja Bu Sri, slide berikutnya. Oh iya. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat, itu di hukuman. Tapi kalau di konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam waktu pendek. Namun kalau restitusi, masalah terpecahkan. Jadi kita menghadapi suatu kasus, suatu kejadian itu harusnya idealnya adalah masalah terpecahkan. Ya, sesaat. Nah, kemudian untuk hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Sedangkan kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Jadi dia agak panjang ke masyarakat. Tapi kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Jadi jangka waktunya panjang karena at least membentuk karakter anak. Nah, kalau di kalimat hukum ini ya, peraturan adalah kamu harus. Jadi kamu harus, nggak boleh nggak. Sedangkan kalau konsekuensi, apa peraturannya? Jadi dia bertanya, apa peraturannya? Kita bertanya, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Jadi kita menuntut dia untuk melakukan. Dan ketika dia melakukan, ada unsur keterpaksaan. Tapi kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Jadi dia menyadari dulu ya dia itu benar atau salah. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ini jadi dalam penanganan anak kita sebagai guru dihadapkan kita pada posisi restitusi, tidak pada posisi konsekuensi apalagi hukum. Lanjut. Ya. Nah, jadi kalau di hukuman itu negatif, kalau konsekuensi netral, sedangkan kalau restitusi positif, lebih positif. Demikian Bapak Ibu ya. Ya. Jadi di hukuman sini identitas gagal, sedangkan identitas sukses, konsekuensi sudah masuk identitas sukses. Tapi dia tadi masih netral, posisinya masih netral. Jangka waktu pendek, sesaat. Tapi kalau restitusi jangka waktu panjang. Ada pertanyaan? Ibu cantik sekalian? Tidak? Ya. Nah, kalau hukuman itu dibuat oleh guru yang membuat, ya kan? Nah, sedangkan konsekuensi dibuat oleh guru dan murid atau anak-anak. Ini yang sekarang kita rasakan harus terjun kalau kita produksi itu. Dibuat oleh guru dan anak-anak. Kita sudah harus bergeser ke restitusi. Dibuat oleh murid, anak-anak. Sekali lagi dibuat oleh murid. Jadi guru hanya sebagai fasilitator. Kita tidak dalam posisi kontrol, kita tidak menggenggam. Ya Bapak Ibu ya, kita bergeser. Kita harus bergeser ke posisi itu. Nah, karena hukuman itu menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Nih bahasa-bahasa mematikan karakter ini. Menyindir, merendahkan, menyalahkan. Itu makanan kita sehari-hari kemarin ya. Makanan kita yang sekarang ini ada di sini. Membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Kita masih menuntut anak
untuk melakukan sesuai konsekuensi. Kesepakatan kita apa? Kalau terlambat apa? Lari ke lapangan. Anda lari lapangan. Ini konsekuensi. Ini konsekuensi. Buat anak dia akan melakukan, tapi mohon maaf, agak sedikit menyakitkan buat dia, agak sedikit terpaksa buat dia. Bahkan mungkin kita tambah cepat. Nah, hardikan, ada sedikit hardikan. Jadi sudah positif tapi masih melukai anak. Kalau restitusi, menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir anak, kemudian merestitusi murid. Dalam artian kita bimbing dia, kita sadarkan dia, kita yakinkan dia bahwa dia bisa melakukan, dia bisa move on dari titik yang dia ada sekarang. Nah, ini ada kasus ya. Kasus Bapak Ibu, mikir lagi kita kasusnya nih. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran dia banyak berdiam diri menggambar di buku pelajarannya. Pada saat itu guru matematika Pak Seno menanyakan pertanyaan ke Iva. Iva gugup karena dia tidak memperhatikan. Nah, dan tidak sanggup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Jadi kasih jatuh tasnya. Serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat menjawab pertanyaannya karena terkejut. Jadi karena tidak fokus, terkejut, dia gagap. Nah, Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Jadi Pak Seno guru matematika kasih dia ketika teman-temannya tertawa. Ya, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri depan kelas sambil menunjuk hidungnya, sambil menunjuk hidung si Iva, karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh. Tadi dia suka gugup, tas jatuh, tas teman-teman ketawa. Sekarang tambah gurunya menunjuk hidungnya, jadi lebih lucu lagi. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jadi sama Pak Seno dia disuruh memegang ujung hidungnya. Saya kalau gini saja lucu ya Bapak Ibu ya. Ini bisa ketawa Bapak Ibu. Apalagi kalau kita bayangkan Iva. Nah, pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Apakah Ibu setuju? Tidak, ya tentu tidak. Mengapa? Karena tidak. Iya, terima kasih Bu Yeni. Tidak berpihak kepada Iva. Tidak berpihak kepada Iva. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Jadi hukuman dari guru. Ya, betul-betul sebuah hukuman. Dan ini harusnya harus kita hindari atau kita hapus dari kebiasaan kita sehari-hari di depan kelas, Bapak Ibu. Nah, restitusi dia berhubungan dengan posisi kontrol guru. Jadi di restitusi ini ada, kamu sih nggak bisa jawab, ini. Itu kita membuat dia merasa salah. Yang ketiga sebagai teman. Jadi ini posisi kita di mana tergantung dari cara kita menyelesaikan masalah, bahasa kita menyelesaikan masalah. Keempat sebagai pemantau. Misalnya, Iva sudah berapa kali kamu tidak bisa mengerjakan matematika. Itu berarti kenapa? Karena dia mempunyai data-data ketidakmampuan Iva. Ini bagian dari pemantau. Ibu Lia, kamu ini sering terlambat. Ini pemantau. Kita dalam posisi pemantau. Kalau teman, bahasanya misalnya jangan begitu ke Ibu harap ke depan. Anda bisa tidak terlambat lagi. Ini bahasa-bahasa sebagai teman. Kalau sebagai manajer, ini yang paling tinggi, yang paling bagus, the excellency. Yang paling baik kita sebagai guru harus di posisi manajer, posisi mencari solusi menyelesaikan masalah. Tidak sekedar menyalahkan, tidak sekedar membuat dia rasa salah, ataupun mengajak dia, ya. Kadang-kadang anak-anak kalau kita terlalu jadi teman, dia injak kepala, gitu. Itu menurut kita, ya kan? Ini contoh sebagai penghukum Bapak Ibu. Ya, ada kalimat. Jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi fisik maupun verbal. Verbal pun menghukum. Jadi hukuman itu bukan hanya kalau pukul baru menghukum, tidak. Verbal pun
menghukum. Ada orang-orang yang menjalankan posisi penghukum, senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid. Jadi selalu berpikir harus ada alat yang lebih bisa murid ini tekan. Itu berarti pola pikirnya penghukum itu. Ya. Guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, perhatikan, patuhi aturan saya atau awas. Awas nenek. Kamu selalu saja salah. Pasti selalu terakhir selesainya. Bikin tugas pasti karena terakhir selesainya. Jadi anak sudah dikasih hukuman secara verbal. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ini menghukum tanpa menanyakan why, kenapa. Kita sudah melakukan, tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat murid datang terlambat. Bagaimana perasaan dia? Kalau menurut Ibu Wati, kalau saya jadi guru, saya seperti itu kepada Ibu Wati ketika Ibu Wati terlambat, terus Ibu Wati sebagai murid, apa perasaan Ibu Wati? Sakit hati. Sakit hati, sedih, terpuruk, ya kan? Tanpa bertanya why, itu menghukum. Kemudian yang terjadi apa? Murid marah, dendam, atau bersifat agresif. Bila jadi sudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret buku atau meja atau dinding. Jadi itu ekspresi dia dari marahnya dia tadi. Dan sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ini sudah pada tindakan agresi karena marah tadi. Ibu ini tahu jahat. Kasih kempes di depan lah dia bertunda motor. Saya seperti itu. Nah ini bapak ibu, ini silakan dijawab. Nah, istilah siap. Saya kecewa sekali dengan kamu. Pertanyaan kalimat ini dia posisi menghukum, merasa bersalah, pemantau atau teman? Silakan bapak ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat orang merasa bersalah. Ya. Kamu sih, gitu ya. Jadi membuat orang merasa bersalah. Next saja Bu. Sudah dijelaskan tadi. Nah ini sebagai manajer. Kita harus jadi manajer Bapak Ibu. Bukan cuma di kantoran, di kelas, di sekolah kita harus menjadi manajer. Apa itu manajer? Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat merumuskan solusi atau permasalahannya sendiri. Jadi kita ngajak dia mikir ini solusinya apa. Kita jangan kasih solusi, kita ajak dia mikir. Dia sadar dia salah, kemudian dia berpikir untuk membuat solusinya sendiri. Jadi kita arahkan. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Jadi tercipta identitas positif. Jadi positifnya itu kembali ke materi tadi, long time, bahkan membentuk karakter. Itu cita-cita kita bersama. Anak-anak kita tidak hanya sebatas tahu, tapi melaksanakan dengan penuh keyakinan dan kesadaran. Dan ini juga pada diri kita sendiri. Nah, ini segitiga restitusi. Anak-anak yang bermasalah. Ya Bu Ade ya, anak-anak bermasalah kita pakai segitiga restitusi langkahnya. Mulai jadi ya tadi Bu. Tujuannya apa? Jadi dengan guru sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dengan tiga tahapan. Yaitu pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini kita menggali informasi dari dia. Mengingatkan dia apa yang sudah dia buat, salah atau benar. Jadi dia sendiri yang ini, kita cuma menstimulus dia. Bukan enggak salah kan? Jadi mari sini, ya kan? Mungkin kelihatannya macam mehem-mehem gitu ya, buat kita orang timur, tapi sangat memanusiakan anak sekali, sangat memanusiakan anak. Sesudah menstabilkan identitas, validasi tidak akan salah.
menanyakan dia, keyakinan dia salah atau tidak dengan apa yang dia lakukan. Tujuannya apa? Dia bisa mengintrospeksi diri dan dia menyadari dengan sepenuh hati. Kemudian terakhir, menanyakan keyakinan dia. Ini berhubungan dengan solusi yang akan dia buat menyelesaikan masalah yang telah dia lakukan. Jadi menghasilkan murid, tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tentunya ke depan akan menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Nah, ini Bapak Ibu, ini kasus guru mata pelajaran yang Ibu Kori menyampaikan kepada wali kelas Ibu Suwarni hal tersebut. Jadi menyampaikan bahwa Fadlan tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, ini proses restitusi yang saya lakukan di kelas terhadap siswa tersebut. Ya, masih muter karena jaringan Bapak Ibu. Jaringan ya Bapak Ibu ya. Di kantor gitu. Videonya Rifan ada ya? Ya memang wali kelas. Sabar deh. Karena ingat ada kesepakatan Ulang. yang sudah setiap kelas yang sudah Ulang. Melawang. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ya, Fadlan. Fadlan tahu kenapa itu panjang? Iya. Fadlan tidak tahu. Coba Fadlan ingat-ingat, apakah ada kesepakatan kelas yang sudah keyakinan kelas ya yang sudah Fadlan melanggar? Atau ada hal yang tidak diinginkan oleh guru mata pelajaran yang sudah Fadlan lakukan? Oh iya, saya tidak mengerjakan tugas yang dibuat mata pelajaran matematika waktu itu. Apakah Fadlan menyadari bahwa itu salah? Iya. Oke, berbuat. Semua orang pernah melakukan kesalahan, ya tidak mengapa. Tapi kita harus memperbaiki kalau kita melakukan kesalahan. Nah, ini juga beberapa kesalahan, tapi harus kita perbaiki. Keyakinan kelas apa yang sudah Fadlan melanggar? Saya melanggar keyakinan kelas yang menemukan tugas Tidak menemukan tugas pada tepat waktu. Berarti Fadlan sudah menyadari kalau Fadlan salah, maka kita akan cari solusinya bersama-sama. Ya. Kira-kira apa yang akan Fadlan lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? saya akan buat tugasnya Bu Kori, tapi saya belum mengerti. Oh, masalahnya kan kamu belum mengerti, jadi kamu belum menentukan tugas. Kalau begitu, apa yang akan kamu lakukan? Saya dekat dengan Mitra, tugasnya sudah selesai semua. Nanti saya minta bantu dia untuk menjelaskan kembali ke saya. Bagus sekali. Berarti nanti meminta bantuan Indra untuk menjelaskan kembali materi yang tugas yang Fadlan belum pahami, Fadlan kerjakan untuk bisa dikumpulkan. Kemudian Nanti setelah saya kumpul dengan Ibu, setelah itu saya minta maaf kepada Ibu. iya, kita harus meminta maaf atas kesalahan yang sudah kita lakukan. Mana yang kita? Punya Iya. jadi polisi. Wah, hebat sekali polisi ya. Ya. Agar cita-cita kita bisa terwujud, impian-impian kita bisa terwujud, kita harus berdisiplin menerapkan keyakinan kelas. Ya, apa yang sudah kita yakini kita laksanakan. Ya, Ibu harap Fadlan tidak mengulangi kesalahan yang sama ke depannya. Ya, oke.
silakan dikerjakan tugasnya, dikumpulkan dan dihormat kepada ibu guru. Ya. Oke, silakan kembali ke kelas untuk melanjut pelajaran selanjutnya. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Ya, terima kasih. Itu tadi proses restitusi yang saya lakukan di kelas saya, anak wali saya, kelas 12 IPA 1. Seperti itu. Semoga nanti bisa berketok tular, menjadi sebuah kebiasaan kita bila kita menghadapi masalah di kelas, kita bisa menerapkan restitusi ini dengan baik. Kita menjadi manajer, sehingga anak juga akan menjadi manajer untuk dirinya sendiri. Itu harapan kita semua, cita-cita kita semua ke depan. Murid-murid kita, siswa-siswa kita menjadi pribadi yang berkarakter baik. Ya Bapak Ibu, demikianlah materi kami pada hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya, atas perhatiannya. Mari kita sama-sama berpegang tangan, bergotong royong, berkolaborasi, mewujudkan teori-teori ini dalam keseharian kita di kelas bersama anak-anak kita yang kita cintai dan kita banggakan. Demikian Bapak Ibu, tepuk tangan kita semua dulu. Alhamdulillah. Mari kita akhiri aktivitas kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, ke rumah Bapak Ibu sekalian, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Semoga semua yang kita lakukan pada hari ini berkah dan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-ibu. Nama saya Steinberg Noel Amadeus Latukolan dari kelas 11 IPS 1. Saya merasa senang dilibatkan dalam diskusi calon guru penggerak oleh Ibu Sri Mulyani. Harapan saya semoga Ibu dapat menerapkan dan mempertahankan pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Halo. Hai. Permisi guys, kita mau minta pendapat nih dari kalian mengenai pembelajaran geografi yang dibawakan oleh Ibu Sri Mulyani. Bagaimana pendapat kalian mengenai cara pembelajarannya, cara penilaian atau apapun itu? Silakan. Oke, baiklah. Di sini saya akan memberikan sedikit pendapat tentang gaya pembelajaran dari mata pelajaran geografi yang dibawakan oleh Ibu Sri Mulyani. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Intan J. Sidarima dari kelas 12 IPS 1. Di sini pendapat saya, cara pembelajaran dari Ibu Sri Mulyani atau guru yang membawa materi geografi itu cukup menyenangkan, di mana tidak terlalu membuat tegang para murid dan bisa dibilang tidak terlalu membosankan karena banyak lelucon yang diberikan oleh ibu hingga membuat para siswa bercanda dalam pelajaran. Ada juga pendapat untuk teman saya, dipersilakan. Oke, halo, nama saya Francisca Indang Madi. Saya dari kelas 12 IPS 1. Nah, pendapat saya mengenai pembelajaran yang Ibu Sri bawakan, yaitu pelajaran geografi. Menurut saya, pembelajaran yang Ibu bawakan itu dengan gaya Ibu, itu sangat menyenangkan karena Ibu yang juga sebagai guru penggerak membawakan materi dengan tidak bisa dibilang kuno, tapi dengan mengikuti zaman yang sudah modern, jadi bisa menyesuaikan dengan anak-anak zaman sekarang. Jadi dalam pembelajaran biasanya kalau mata pelajaran seperti itu kita akan cepat bosan. Namun kalau dalam pembelajaran yang seperti yang Ibu bawakan dengan cara Ibu yang bawakan, itu membuat kita menjadi naik dan suka dalam mata pelajaran tersebut. Nah, itu dia pendapat dari kami.
Oke, terima kasih atas pendapatnya.